Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Pucari Saldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan bahasan tema yang menarik, yaitu Pasca Bebas Jessica Wongso. Sesuai dengan tema bahasan kita pada malam hari ini, kami mengundang dua narasumber kami yang akan berbincang panjang mengenai hal tersebut. Ya, baik pemirsa, kita kembali di studio masih dengan tema bahasan kita pada malam hari ini, yaitu Pasca Bebas Jessica Wongso. Sesuai dengan saya informasikan kepada Anda pemirsa, di studio sudah ada dua narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Profesor Denny Setia Bagus Juherawan selaku pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya butuh pendapat Anda dan juga opini Anda, sudut pandang Anda secara pribadi. Insyaallah. Baik, luar biasa. Di samping beliau sudah hadir Prof. Solehudi selaku pakar hukum pidana. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Tampilannya saya suka, sangat segar sekali. Saya mau tanya beberapa hal terkait mengenai bahasan Jessica Wongso ini. Tapi nanti kita akan bahas perbincangan kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saksikan rangkaian kemeriahan perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 bersama Pelindo Regional 3. Rabu 21 Agustus 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Merdeka! Nusantara Baru, Indonesia Maju! Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi dengan bahasan Pasca Bebas Jessica Wongso. Saya akan tembak langsung pendapat Anda, Pak Soleh, terkait mengenai bebasnya Jessica Wongso secara pribadi, bagaimana? Ya, jadi yang perlu kita luruskan dulu istilah-istilah dalam hukum ya, khususnya hukum pidana. Jadi kalau di dalam ilmu hukum pidana itu pembebasan bersyarat itu sudah diatur di dalam KUHP. Ya. Di dalam KUHP itu di pasal 15 sampai 17-an ya. Itu diatur bagi terpidana yang sudah menjalani 2/3 dari penjatuhan pidananya itu bisa mengurus, artinya itu bisa dilakukan pembebasan bersyarat. Nah, bebas bersyarat ini ada syarat-syarat umum dan juga ada syarat khusus. Kalau syarat umumnya itu dia tidak boleh melakukan tindak pidana dan harus berkelakuan baik, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Makanya dikatakan bersyarat. Jadi syaratnya itu ada syarat umum, ada syarat khusus. Nah, ini soal pembebasannya. Nah, kalau dia memang sudah dibebaskan, itu berarti kan dia sudah punya, katakanlah hak dia ya sebagai terpidana, yang konsepnya di Indonesia sekarang itu sebenarnya bukan penjara kan, jadi lembaga pemasyarakatan. Baik. Jadi dia ada pembinaan bagi semua orang-orang narapidana, dan dia punya hak itu untuk memperoleh pembebasan bersyarat, tentunya dengan setelah mendapatkan penilaian, syarat-syarat yang sudah dia lakukan, itu sudah oke, baru bisa diberi pembebasan bersyarat. Tetapi dia wajib lapor terus itu. Baik. Wajib berapa lama itu wajib lapor itu? Ya sampai nanti dia dibebaskan. Dia dipidana berapa? Misalnya 20 tahun ya. Kan itu ada remisi-remisi. Ada remisi dikurangi. Nah, nanti sisa berapa tahun itu adalah sampai dia laporan itu. Saya dengar itu kemarin tuh sampai 2032 kalau tidak salah. Itu. Wow.
2032. Jadi Wow, agak luar biasa. lama juga ya. Panjang sekali Nah, ya itu ini. soal pembebasan bersyarat. Baik. Menyambung hal yang sama Pak Denny, terkait mengenai pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Anda terkait mengenai bebasnya Jessica Wongso ini? Ya, kalau bagi seorang terpidana ya, itu kan merupakan hak yang dapat diperoleh karena suatu proses tertentu kan gitu ya. Jadi saya pikir selama gitu ya, dia memenuhi syarat-syarat umum, syarat khusus dan sudah terpenuhi ya tidak ada masalah, sah-sah saja dia dibebaskan. Nah, hanya saja memang tadi kita semua tahu bahwa dia wajib lapor dan melakukan beberapa kegiatan di lapas itu sampai tahun 2032 memang. Jadi 8 tahun lagi dia harus melakukan. Tapi sempat Anda mengikuti jalannya sidang terkait mengenai kopi sianida ini dari Ya, awal? insya Allah mengikuti. Sejauh ini perkembangan apa yang Anda lihat terkait mengenai hal tersebut? Kalau hal-hal yang menarik ya, hal yang menarik sebenarnya kalau kita kembali lagi pada putusan pengadilan ya, itu ada beberapa frasa di dalam pertimbangan pengadilan negeri saat itu yang mengatakan, ini agak panjang ya, tapi seterusnya gini. Situ salah satu saksi namanya kalau nggak salah Marlon atau apa ya, itu dia memberikan kesaksian bahwa kurang lebih jam 3:30, 4:30 itu kan gitu ya, dia melihat gitu ya, yang bersangkutan itu kan gitu. Intinya dia pada saat itu melihat Jessica berinsut dari tengah sofa ke nih ya intinya. Tapi apapun itu di dalam kesaksian itu yang sangat menarik adalah yang saya baca itu kesaksian itu memang tidak satu pun mampu menyatakan bahwa ini loh pelakunya. Tapi yang jelas adalah di situ ada korban, diduga dengan cyanida. Di situ ada beberapa kelompok orang kan gitu. Nah sehingga karena persoalan tidak ada kepastian bahwa memang ini pelakunya si Jessica itu, maka di dalam pertimbangan hakim itu dia mengatakan karena menggunakan nalar kan, dan persoalan apa itu kearifan yang luar biasa, akhirnya dia memutus. Nah, sehingga di sini kan ada banyak polemik. Jadi ada salah satu pihak misalnya dari sisi hakim memutus itu, berarti dia memutus itu berdasarkan kalau menurut ilmu hukum nanti Mas Soleh menegaskan lagi, itu kan ada evidential evidence ya, circumstantial evidence. Jadi bukti-bukti yang terkait dengan persoalan-persoalan di sekitar itu. Ada juga yang tentang direct evidence. Nah, direct evidence ini yang nggak ada. Yang ada adalah circumstantial evidence. Nah, ini yang atas dasar itulah hakim memutus. Nah, hakim memutus juga dia merasa bahwa kalau ada beberapa orang gitu ya. Jadi antara salah dan benar. Intinya begini. Ada orang yang ini ya mencampur minuman. Ada orang yang mengantar minuman. Ada orang yang akhirnya meminum. Dan situ ada Jessica. Kan gitu. Nah, misalnya kalau kita melihat pendapat dari Artijo atau orang-orang yang pendapat sekitar itu, dia katakan kalau dia niatnya membunuh ini, tidak ada motif itu dari yang mengadu itu dengan mengantar. Si Mirna tidak mungkin kalau dia meminum minumannya yang pasti mengakibatkan dia mati. Jadi disimpulkan karena nggak ada yang lain, diduga inilah. Nah, karena diduga inilah yang jadi persoalan, dan ini dilema yang saya pikir selama 8 tahun juga bergulir sampai sekarang kan. Tapi sebenarnya Pak Soleh, kalau kita berbicara mengenai 8 tahun tadi disampaikan oleh Pak Denny bahwasanya waktu atau jangka waktu dalam persidangan yang cukup panjang dan juga cukup lama, ini menunjukkan bahwasanya memang sebenarnya hukum di negara kita ini masih ragu-ragu begitu bisa memutuskan suatu bentuk hasil daripada kesalahan dari seorang pelaku begitu, atau bahkan ada apa ini sebenarnya? Bagi kami orang awam mungkin ingin mendapatkan penjelasan dari Anda pribadi. Ya sebenarnya tidak demikian ya. Jadi pengadilan kita di tingkat pertama, pengadilan negeri ketika menyidangkan satu perkara, ya, itu semua sudah ada rambu-rambunya bagaimana menyidangkan sehingga memutuskan atau memidana seseorang. Ketika terpidana, artinya terdakwa yang sudah dipidana itu
tidak terima, maka ada upaya hukum yang disediakan oleh hukum acara pidana itu. Mulai dari banding sampai kasasi. Dan bahkan dalam kasus Jessica ini kan saya dengar itu sudah pernah melakukan peninjauan kembali PK. Tetapi ditolak. PK-nya itu ditolak. Jadi upaya-upaya hukum dan perjalanan persidangan itu sudah dilalui semua. Kalau saya baca kenapa PK-nya itu ditolak, itu PK-nya ditolak itu karena salah di dalam mengajukan permohonan. Alasannya yang salah. Karena masing-masing upaya hukum ini punya alasan sendiri-sendiri. Kalau banding demikian, kalau kasasi demikian. Kalau PK apa yang menjadi alasan di PK itu? Ternyata saya baca itu alasan yang digunakan untuk PK itu tidak diterima, tidak dibenarkan. Artinya tidak dibenarkan. Kalau PK itu putusannya tidak membenarkan. Jadi ketika Majelis Hakim Agung itu tidak membenarkan alasan, maka ditolak PK-nya itu. Baik, ini menyambung kembali Pak Denny apa disampaikan oleh beliau terkait mengenai tadi yaitu KPK dan sebagainya. Anda bisa jelaskan kepada kami bagaimana ceritanya atau kronologis yang terjadi hingga mencapai tahapan bebas bersyarat ini? Tadi sudah saya sampaikan juga dengan Pak Soleh bahwa dengan mencapai bebas bersyarat itu kan ada syarat umum dan syarat khususnya. Syarat umum dan syarat khusus itu kan sudah dipenuhi sehingga dia sah-sah saja, bahkan secara hukum harus dibebaskan karena sudah memenuhi beberapa tahapan remisi macam-macam. Tapi dengan catatan nanti kan wajib lapor begitu. Oh iya, sampai tahun 2032. Ya. Kalau itu ya, panjang sekali. Baik, kita harus break kembali sejenak. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya sampai berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepungan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucat Rusali. Kita masih berbincang dengan dua narasumber kami. Saya akan beralih ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, menurut Anda pribadi layakkah Jessica Wongso ini mendapatkan kesempatan bebas bersyarat ini, Pak? Loh ya, sebagai warga negara Indonesia di dalam koridor negara hukum ya dia mempunyai hak. Dia mempunyai hak bebas bersyarat kan itu. Sekarang persoalannya adalah dia kan ada keinginan untuk melakukan PK kan ini ya. Jadi persoalannya adalah tentang PK itu memang dilematis ya, dilematis. Ada beberapa aturan hukum dan putusan yang memang bertolak belakang kan gitu ya. Kalau kita melihat pasal 268 kuhap jelas yang namanya PK itu hanya sekali. Hanya bisa dimohonkan sekali. Namun pada suatu masa ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena terutama kasusnya Antasari Ashar ya, sehingga dia bisa melakukan PK berkali-kali. Namun dengan surat edaran Mahkamah Agung 2014 sudah tutup bahwa PK hanya sekali. Nah, perdebatannya adalah pada saat nanti Jessica mengajukan PK, gitu ya. Nah, PK yang diajukan ini serta-merta bertentangan tidak dengan pasal 268 ayat 3-nya kan itu. Perdebatannya pasti panjang. Jadi nanti teman-teman juga ada yang mendiskusikannya bahwa
persoalan PK itu mohon tidak dipahami hanya persoalan kepastian hukum. Baik. 1, 2, 3 bukan itu. Tetapi persoalan keadilan, dengan persoalan keadilan itu paling tidak mereka yang mendalilkan ini itu ingin mencari kebenaran yang material. Kan itu. Nah, namun demikian gitu ya, kalau saya boleh berpendapat, memang sekali memang tidak cukup. Tapi kalau berkali-kali juga tidak memberikan kepastian juga ya. Sehingga bagi saya kalau memang itu serius melakukan PK, maka siapapun yang melakukan PK harus serius betul mencermati 3 alasan yang penting dan 1 alasan berikutnya tentang PK. Sehingga pengajuannya tidak dikatakan Pak Soleh tadi, NO ditolak putusannya. Nah, sehingga bagi saya kalaupun nanti Jessica nanti ada mendapat kesempatan lagi, sudah tidak terlalu salah dari sisi prinsip ilmu hukum ya. Karena berikanlah kesempatan kalau memang betul-betul untuk menggali kebenaran material. Tapi juga tidak boleh terlalu berlama-lama kan gitu. Saya pikir 2 kali cukup lah sehingga mungkin. Baik, saya bagaimana ceritanya ini Pak, wajib lapornya bisa begitu panjang sekali sampai 2032 ini? Lah ya kan mengikuti putusan. Putusannya kan tahun 20 tahun. Dan dia sudah mendapat remisi 8 tahun ya, sehingga dia ya udah dia harus laporkan ya memang putusan segitu. Jadi pembebasan bersyarat itu yang namanya juga bersyarat. Bersyaratnya tidak saja memenuhi syarat khusus, syarat umum, tapi itu Pak lapor sehingga orang ini terpantau di mana dia berada itu saja. Baik. Ya. Pak Soleh, kalau kita berbicara kembali terkait mengenai kasus dan juga tragedi yang sudah ada, secara saya mengatakan secara tidak memihak siapapun begitu. Kalau Anda melihat situasi kondisi ini secara netral, itu kata paling tepat ya. Kalau Anda melihat situasi kondisi seperti ini, sebenarnya Jessica ini berada dalam posisi yang terpojokkan begitu, atau memang punya potensi yang sangat kuat dalam proses pembunuhan yang sudah ada? Begini, kalau saya melihat kasus ini kan memang sangat viral pada waktu itu. Melebihi viralnya kasus Vina kan. Hampir semua media televisi media sosial itu selalu saya kira ini lebih viral daripada kasus korupsi Pak tadi ya bukannya. Lebih viral itu. Saya melihat sendiri itu. Nah, dalam perkembangannya, kenapa hakim itu sampai memutus bahwa dia itu bersalah? Hakim di dalam memutus suatu perkara pidana itu kan didasarkan kepada setidak-tidaknya ada 2 alat bukti yang sah. Dan hakim itu yakin bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Itu di tingkat pertama. Baik. Kemudian dia melakukan upaya hukum banding. Banding tetap sama sampai pada kasasi. Tetap sama putusannya. Ya, 20 tahun. Dan ini rupanya ketika dijalani masih ingin ya. Jadi terpidana ini masih ingin mencari, memperoleh, menemukan keadilan. Dan itu disediakan. PK ini memang memberikan ruang keadilan kepada terpidana. Kalau dia merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak melakukan itu ya, tetapi kenapa saya harus dipidana? Maka ada lembaga yang disebut Herzining itu, lembaga PK itu, sebenarnya itu memberikan ruang keadilan bagi terpidana dan ahli warisnya. Nah, ketika ini, sayangnya ya, ketika ini dilakukan, saya melihat itu, kenapa sih di PK-nya itu ditolak? Ternyata, ya mungkin pemohonnya melalui pengacaranya ini, di dalam membuat alasan, di dalam permohonan itu, alasannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam KUHP. Baik. Jadi hanya beda-beda memang alasannya itu. Kalau banding itu alasannya sendiri. Alasannya kalau kurang kuat begitu maksud Anda? Atau kurang... Bukan kurang kuat, tidak sesuai dengan ketentuan. Baik. Kalau di PK itu yang pertama itu orang sering bilang menyebut itu novum. Novum itu ya, itu di dalam 263 ayat 2 ya, KUHP. Itu dinyatakan begini, orang boleh PK ya, terpidana itu boleh PK ya. Apabila apabila ada keadaan baru ya, yang diduga kuat, jika keadaan baru ini disidangkan pada waktu persidangan pertama, maka akan menimbulkan atau menghasilkan putusan beda. Mungkin putusannya bebas, lepas, atau ringan. Nah, itu yang pertama. Orang bilang novum. Novum itu bukan alat bukti baru, bukan.
Jadi suatu keadaan yang baru. Ya, keadaan yang baru, andai saya keadaan itu disampaikan atau ditemukan pada saat persidangan, maka hasil putusan itu menjadi lain. Jadi yang baru itu bukan alat buktinya, baru ditemukan. Jadi ditemukan kemudian soal waktu itu. Makanya PK itu tidak dibatasi dengan waktu. Ya. Karena apa? Karena mungkin saja hal-hal yang baru itu yang menyangkut keadilan, ya, hal-hal yang baru itu ditemukan, kemudian misalnya 5 tahun kemudian ditemukan. Ya, contohnya misalnya, oh yang membunuh bukan kamu, ada orang lain yang membunuh. Ini buktinya. Ini adalah hal baru. Baik. Hal baru. Ini yang harus ditekankan ketika seseorang itu mau mengajukan peninjauan kembali. Baik. Rupanya PK pertama itu saya baca, ya, itu tidak demikian. Tidak sesuai dengan 3 alasan itu. Kalau 4 alasan itu yang jarang ya, ada 4 memang. Yang 3 ini yang harusnya dilakukan. Nah, novum pertama. Ya. Yang kedua pertentangan di sana sini. Ya, berbagai keputusan itu pertentangan. Ada pertentangan dengan yang lain. Ya. Hal-hal yang saling bertentangan. Itu yang ketiga adalah kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam kasus itu terjadi. Baik. Nah, 3 hal ini itu tidak ada itu di dalam permohonan PK pertama dari Jessica itu. Baik. Justru yang saya lihat, loh ini permohonan seperti permohonan kasasi, makanya ditolak. Nah, kalau ingin melakukan lagi PK ya, itu harus benar-benar novum ya. Artinya keadaan baru bisa berupa bukti-bukti baru, ada barang bukti baru, ada alat bukti baru. Baik. Karena beda-beda itu. Baik. Tapi intinya yang disebut novum itu bukan alat bukti baru. Baik. Tetapi dia adalah keadaan-keadaan baru ditemukan kemudian. Baik. Itulah novum. Baik. Kita berikan tanda koma dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, Anda jangan berlari kemana-mana, karena kami akan segera kembali, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saksikan rangkaian kemeriahan perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 bersama Pelindo Regional 3. Rabu 21 Agustus 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Merdeka! Nusantara Baru! Indonesia Maju! Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Bucar Saldi. Saya beralih ke Pak Denny. Pak Denny, apakah ada contoh kasus yang lainnya Pak, yang serupa seperti kasusnya Jessica Wongso, di mana harus lapor dalam jangka waktu yang cukup lama sekali ini? Tentang data pengamatan Anda, sepengetahuan saya memang saya tidak concern pada persoalan itu ya, hanya saja pada persoalannya Jessica Wongso itu memang saya tidak punya concern tentang itu. Tapi kasus-kasus yang sama seperti ini kan sebenarnya kalau persoalan wajib lapor itu kan bukan persoalan yang krusial sebenarnya. Yang krusial adalah satu, apakah nanti gitu ya, secara hukum Jessica Wongso diberikan hak untuk melakukan PK lagi, kan itu, karena kan aturannya melarangnya, kan gitu. Kalaupun sudah diperkenankan mengajukan PK, jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Soleh tadi benar, maka harus ada secara serius
mendeskripsikan gitu ya alasan-alasan dia untuk PK, terutama untuk persoalan novum. Sebab kalau yang fakta yang saling bertentangan, kesesatan hakim itu barangkali sudah selesai di putusan, karena pasti hakim menyatakan enggak, kami tidak sekat. Itu yang paling memungkinkan itu. Dan kalau saya pernah dengar dari salah satu lawyernya, ini kami masih mempunyai sesuatu yang akan kami sampaikan pada saat PK. Ya udah kita menunggu itu. Jadi sebenarnya itu dan temuan baru tadi tuh Pak ya? Ya, yang novum tadi. Ya betul. Jadi yang justru yang ingin saya sampaikan adalah gini. Bagi saya pribadi, seorang ahli hukum pidana, biarkan saja orang untuk mengajukan yang kedua kali PK, karena memang untuk mengukur biar keadilan itu terukur dan tertakar dan bisa digapai oleh yang bersangkutan, memang itu haknya kan. Tetapi juga tidak boleh tentangan atau berlebihan. Bukan berlebihan, jangan terlalu sering melakukan PK. Jadi pikir batasi saja bahwa mungkin ada peraturan hukum berikutnya, ada amandemen bahwa silakan saja PK maksimal 2 kali. Daripada pada saat putusan Mahkamah Konstitusi kan bisa melakukan PK berkali-kali. Dan itu justru menimbulkan ketidakpastian. Saya pikir 2 cukup lah, kalau 3 terlalu banyak. Nah, artinya hak untuk melakukan PK itu harus diseriusi dari pihak terpidana dan lawyernya untuk bagaimana mengajukan. Sesuai dengan keputusan yang sudah ada, batas waktunya terbatas juga Pak ya? Yang 2 kali tadi Anda mengatakan tadi bahwasanya. Enggak, artinya begini, PK itu bisa kapan saja, tidak ada batas waktu. Hanya saja kalau dia sudah melakukan yang PK, sayangkan repetisi yang terlalu berlebihan begitu. Iya, artinya kalau dia sudah mengajukan PK, jangan melakukan PK lagi. Itu kan pasal 263 mengatakan, pasal 268 mengatakan itu kan, ya kan, dan juga tapi kan pernah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi, itu maksud saya. Sehingga okelah diberikan saja hak, tapi ya jangan terlalu berlebihan, berlepetisi ya, cukup 2 kali untuk membuktikan bahwa apa artinya kepastian bisa dijangkau dan keadilan bisa dijangkau dengan cukup 2 kali, jangan berlebih. Itu maksud saya. Baik, itu maksud saya. Baik. Kita beralih ke Pak Soleh. Pak Soleh, kalau Anda menjadi kuasa hukum dari Jessica Wono, seumpama ini begitu ya, kira-kira langkah apa yang perlu Anda lakukan begitu? Step apa yang perlu Anda lakukan dengan kasus yang sudah ada saat ini? Ya, jadi kalau Jessica ini sudah memperoleh pembebasan bersyarat, yang tadi disinggung, waduh, kalau sampai wajib lapor sampai 2032, ini kan lama sekali. Ini wajib lapor ini harus tiap minggu, tiap hari atau tiap bulan atau bagaimana? Itu bisa diatur, bisa diatur ya. Mungkin bisa seminggu atau 2 minggu atau sebulan sekali ya. Itu prakteknya diatur ya. Tetapi yang jelas dia wajib lapor sampai 2032. Berarti sampai masa pemidananya ini habis. Karena itu dia bebas bersyarat sekarang. Nah, kalau misal saya sebagai pengacaranya, ya tentunya akan melakukan PK tadi. PK ini kan bisa ya diperbolehkan ya, misalnya 2 kali ya. Tapi saya sependapat dengan Prof. Denny, kalau putusan MK itu kan menganggap pasal 268 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi berarti PK itu bisa dilakukan beberapa kali. Bisa 10 kali, 50 kali. Itu saya sendiri sebagai pendapat pribadi saya tidak setuju itu dengan putusan MK itu. Gitu. Tapi kalau dibatasi oke lah ya. Kalau 1 kali mungkin ya kurang. Tapi kalau misalnya 2 ya paling banyak ya 3 kali. Tapi kalau kasus PK itu kan jarang sekali ya. Karena dia syaratnya itu berat. Untuk memperoleh novum itu berat. Iya. Tapi tadi Pak Soleh mengatakan bahwa tadi PK sempat ditolak ya secara langsung ya. Kira-kira penyesuaian seperti apakah yang perlu dilakukan dalam hal ini? Ya ini kalau saya melihat melihat alasannya itu di putusan itu seperti dia alasannya itu seperti pada waktu mengajukan kasasi. Ya otomatis ditolak, tidak dibenarkan alasannya itu oleh Majelis Hakim Agung PK ya. Makanya ditolak putusannya. Nah, kalau sampai ini terulang lagi, misalnya mengajukan PK dengan alasan yang sama, ditolak. Alasan yang paling utama itu kalau menurut pendapat saya ya harus novum itu. Novum yang dia harus miliki itu. Temuan baru tadi ya. Saya menyaksikan novum yang mana lagi ini. Karena novum itu kan, ya tadi sudah saya jelaskan kan, novum itu kan keadaan baru. Ya.
maksudnya itu yang baru bukan menjadi alat buktinya, bukan. Tapi hal-hal yang baru ditemukan kemudian. Yang dulu pada waktu sidang pertama itu tidak ditemukan. Baik. Ya, baik itu disembunyikan atau apa. Ya, atau karena itu ada kelalaian. Ada kehilafan ya, bukan kelalaian. Karena beda. Dalam ilmu hukum pidana itu kehilafan, kelalaian, kesengajaan. Itu beda. Itu istilah yang beda ya? Ya, kalau PK ini sebenarnya soal kehilafan atau kekeliruan dari semua. Bisa saja oleh hakim, bisa saja oleh penuntut umum, bisa saja oleh penyidik pada waktu proses peradilan pidana. Karena proses peradilan pidana ini kan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang yang mengajukan PK, kemudian jaksanya itu katakanlah ya tidak terima atau bagaimana, itu nggak benar. Karena PK itu bukan untuk jaksa saja artinya. Baik. Dia bisa mengkritisi atau mencari atau menemukan kehilafan atau kekeliruan ketika dilakukan proses peradilan pidana. Baik. Entah itu oleh penyidik, oleh penuntut umum, ataupun oleh hakim itu sendiri. Itulah PK. Jadi tidak usah ada subsistem dalam proses peradilan pidana itu. Tapi yang merasa tersinggung. 2 kali PK dengan alasan yang sama ditolak, apa yang terjadi nantinya, Pak Soleh? Alasan yang sama? Dalam artian pada saat PK yang pertama ditolak ya dengan beberapa hal tertentu yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada. Ya pasti ketika akan melakukan PK lagi, ya pasti Mahkamah Agung akan menolak lagi nanti. Jika dengan alasan yang sama. Jika dengan alasan yang sama, kan bisa diketahui itu ya. Alasan ini, alasan pertama ini itu alasan cukup fatal itu. Yang saya baca, wah ini agak benar. Kalau seperti ini ya pasti ditolak. Karena alasan yang digunakan itu sama dengan melakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi itu kan upaya hukum biasa. Baik. Ya, kalau PK itu upaya hukum luar biasa. Namanya saja luar biasa. Baik. Makanya dia ketat. Baik. Hanya 3 hal itu. Dan yang utama adalah novum. Baik. Saya semakin bersemangat berbicara mengenai kasus ini, tapi kita harus beri kembali sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Putra Saldi. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Denny. Pak Denny, tadi kita sempat berbincang-bincang kecil begitu pada waktu kita break. Nah, kalau kita ketahui bahwasanya Jessica Wongso ini didampingi oleh professional lawyer ya, yang memiliki jam terbang yang sangat luar biasa. Sampai PK ditolak, apakah memang sebenarnya belum ada pertimbangan yang begitu matang dari kasus yang sudah ada ini sehingga PK-nya sampai ketolak begitu? Alasan yang detail dan juga alasan yang benar-benar masuk akal atau rasional begitu? Bagi saya ya. Karena Pak Soleh membaca ya. Karena saya kebetulan belum membaca secara serius, saya tidak bisa menjawab dan itu juga bagi saya kurang
patut juga kalau saya menyatakan ini persoalan profesionalisme macam-macam ya tidak. Tapi yang pasti kita intinya ke depan, kalau memang Jessica Wongso itu melakukan PK, ya penuhi saja 3 syarat utama di pasal 263 itu untuk mengajukan PK. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Soleh. Jadi yang terpenting adalah ada nggak keadaan baru, itu yang kita bahasa latinnya ada novum. Kalau ada novum, insya Allah pertandingan jalannya persidangan menjadi menarik. Tapi kalau tidak menemukan novum apapun, ya pasti keputusannya seperti apa yang sudah ada. Meskipun melakukan PK ulang, iya, selama 3 alasan penting itu tidak terpenuhi, berkali-kali melakukan PK pun bisa diduga, kalau saya ini berani menyatakan, bisa diduga putusannya akan sama selama tidak ada yang terutama yang butir A itu, novum itu. Jadi bisa kita bandingkan dengan kasusnya Vina. Kalau kasusnya Vina itu kalau saya melihat itu 3 memenuhi itu. Jadi ada novum, ada pertentangan di sana sini dalam putusan. Kemudian ada juga kehilafan dan kesesatan hakim dan atau kekeliruan yang nyata yang terjadi. Jadi PK terkabul Vina itu saya ya meramalkan, memprediksi 90% PK dari kasus Vina ini akan diterima, akan diputus bebas mereka itu. Perkiraan yuridis saya ya. Tapi kalau Jessica Wongso ini, kalau saya melihat di PK pertama itu sama alasannya dengan kasasi gitu loh. Jadi belum tampak ada novum enggak, ada pertentangan putusan di sana sini enggak. Jadi yang bisa dijadikan dasar putusan bahwa sesuatu telah terbukti itu ternyata ada pertentangan di sana sini, satu dengan yang lain bertentangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada enggak kehilafan hakim atau kekeliruan yang jelas nyata-nyata kita temukan. Nah ini sepertinya sulit. Tetapi kalau kasus Vina itu saya melihatnya itu 3-3-nya ada. Kita berbicara mengenai hak-hak Jessica. Kira-kira apa saja Pak Denny hak-hak dari Jessica ini sendiri? Ya hak karena hak pasti yang sederhana saja, hak kekeluargaan ya. Dia menikmati hidup yang lebih tenang karena sudah dibebaskan. Dan saya pikir ya kalau tentang hak-hak itu kan sangat normatif dan bisa didetailkan ya. Tapi sebenarnya yang krusial itu kembali lagi pada persoalan hak yang paling dari beberapa statement ya, pernyataan dari Jessica Wongso dan lawyernya itu kan menyatakan bahwa Jessica akan mengajukan PK, berarti itu kan punya hak. Hanya saja hak ini apakah nanti diperkenankan oleh undang-undang, karena aturannya kan PK cukup sekali. Tapi kalau pun harus diiyakan, kalau saya sendiri oke saja maksimal 2 kali. Tapi Pak Soleh mengatakan ya dululah teman sendiri 3 kali misalnya ya. Tidak apa-apa, karena memang ini persoalan kepastian dan keadilan ini yang harus dikejar. Jadi saya pikir hak yang paling diinginkan oleh Jessica bukan dia menghirup kebebasannya, tapi justru dia ingin mengajukan PK untuk menunjukkan sebenarnya dia bukan pelakunya. Ya udah kita lihat. Nah, menurut Anda dari semua dinamika persidangan pada 8 atau 9 tahun lalu, apakah Jessica punya peluang untuk menjadi orang yang tidak bersalah dalam kasus kopi racun sianida, Pak Soleh? Ya, jadi kalau melihat jalannya persidangan waktu itu, saya juga sempat melihat ya, meskipun tidak mendalami. Kemudian putusannya, saya memprediksi sulit ya untuk bisa melakukan PK 2 lagi ya. PK yang dari 1 sudah ditolak, ini 2. Karena kalau saya lihat juga dari pernyataan Pak Uto ya, ada novum yang disembunyikan selama ini. Dan baru ditemukan, cuma ini belum dikeluarkan. Kalau menurut saya ya lempar saja lah ke masyarakat. Yang disembunyikan oleh siapa Pak? Tidak tahu, itu kan tidak dijelaskan gitu. Jadi beliau itu menyatakan bahwa dia memiliki novum yang selama ini disembunyikan. Maka dia akan pakai sebagai alasan PK yang kedua kali. Tapi kalau saya melihat secara umum, sulit itu untuk bisa dikabulkan. Sulit ada novumnya. Sulit ada novumnya. Karena novum itu memang harus
harus benar-benar novum ya, bukan sekedar novum. Yang dua tadi itu memang lebih sulit lagi. Kalau di kasus Vina ini karena dia juga menjadi viral ya, sehingga saya mengikuti terus. Ketiga-tiganya itu bisa masuk, tapi kalau Jessica ini agak sulit. Agak berat begitu ya? Berat. Baik. Agak berat. Menambahkan Pak Denny, singkat saja. Menambahkan yang disampaikan oleh beliau. Ya. Ya, kalau saya boleh menambahkan, saya justru mengulangi gini. Kenapa hakim akhirnya memutus bersalah kan gitu ya. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada pertimbangan-pertimbangan kan. Ada seseorang itu pasti dia memasukkan cyanida. Terus ada yang bagian mengantar. Terus ada Jessica dan si Mirna. Pasti berempat itu. Nah, kalau saya membaca putusan, itu sepertinya gitu, majelis hakim itu menganggap gitu ya, bahwa dari keempat subjek ini, yang menuangkan dan yang mengantar, itu sama sekali tidak ada motif untuk terjadinya membunuh Mirna. Mirna sendiri kan tidak mungkin dia meracun diri sendiri, kecuali memang itu yang terjadi ya. Tapi kan tidak mungkin juga itu diminum oleh Jessica juga. Dan dia pasti menyuruh siapapun orang, karena dia anggap saja untuk sementara dia dianggap pelakunya. Sehingga itu dari empat pihak ini akhirnya hakim memutus gitu. Jadi memutusnya adalah tidak ada memang direct evidence bahwa ini loh bukti langsung, bukti secara langsung tuh ya. Iya, bahwa misalnya gini, ternyata setelah diaduk gitu ya, disampaikan ke meja yang nomor 54 itu kalau nggak salah ya, dengan posisi itu kan ditutup ini apa namanya? Semacam ini apa namanya Pak, pembatas gitu pembatas ya, pembatas untuk minum itu kan. Nah, itu dikatakan oleh saksinya dia hanya melihat gerakan tangan, tapi tidak ada satupun yang memastikan memastikan bahwa Jessica itu mencampurkan ataukah sudah dicampur sebelumnya dan meminumkan ke Mirna. Itu memang. Nah, link itulah misling di situ. Tapi yang namanya hakim gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari putusan pengadilan kan mengatakan berdasarkan hasil nalar gitu ya. Dan kebijakan saya gitu bahwa kami memutus sepertinya tidak ada orang lain. Sehingga mengarah kepada napi apapun yang diputus oleh hakim itu kan dalam situasi circumstantial evidence. Jadi apanya? Pembuktian untuk evidence yang terkait dengan hal-hal yang tidak langsung pada itu, tapi lingkungan itu, hal-hal itu yang membuatnya berkesimpulan bahwa enggak nong dia masa ada orang bunuh diri kan, ada orang lain membunuh, itu aja. Jadi konteksnya saya jadi berpikir juga ya, novum apa yang akan dimunculkan nantinya. Nah, ya, ya, baik. Kita masih ada satu segmen. Ya, bagaimana disampaikan? Karena tidak disampaikan oleh Pak Uto yang saya lihat di TV. Ya, belum. Ada novum yang selama ini ada yang menyembunyikan, tapi tidak dibuka. Kalau kasus Vina kan terbuka, dibuka oleh pengacaranya, sehingga semua orang bisa. Apa ini bertujuan untuk melindungi saksi atau bagaimana? Dengan tidak dibukanya secara langsung secara publik ini, menurut Anda pribadi? Ya bisa-bisa saja, bisa-bisa saja. Baik. Tapi kalau zaman sekarang saya pikir ya kalau tidak viral itu justice, ya. Ada yang membantu. Artinya itu tidak ada yang membantu untuk bisa justice. Baik. Mari kita viralkan yang lainnya ya. Baik, kita harus break dulu sejenak. Kita masih ada satu segmen. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saksikan rangkaian kemeriahan perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 bersama Pelindo Regional 3. Rabu 21 Agustus 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Merdeka! Nusantara Baru, Indonesia Maju!
Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucari Saldi. Ada satu pertanyaan untuk Pak Dian dan juga Pak Soleh terkait mengenai bagaimanakah peran krusial para hakim yang akan menangani kasus PK Jessica ini. Saya mulai terlebih dahulu dari Pak Soleh, silakan Pak Soleh. Ya, jadi yang pertama itu bahwa harus kita pahami bersama semua aparat penegak hukum ya. PK itu adalah lembaga herzining yang sifatnya itu luar biasa. Dan itu bukan ditujukan hanya untuk pada jaksa atau polisi atau hakim saja. Itu sebenarnya memeriksa semua proses peradilan pidana itu. Mulai dari tingkat pertama, tingkat upaya hukum banding, kasasi. Itu kita periksa bersama. Jadi 9 hakim itu. Kalau ada yang mengatakan, 9 hakim masa ada yang lalai. Ya bisa mungkin. Namanya saja manusia. Ya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Karena itu hukum acara pidana ini memberikan ruang keadilan kepada terpidana. Bisa saja orang yang dipidana itu ya itu tadi. Oh sebenarnya ada pembunuh lain. Oh sebenarnya kejadiannya bukan seperti itu. Tapi seperti ini. Nah ruang keadilan ini yang digunakan oleh terpidana untuk meraihnya kembali. Maka saya katakan PK itu sebenarnya adalah memberikan atau ingin memperoleh keadilan yang tercecer. Baik. Ya, karena keadilan itu sifatnya subjektif relatif. Ada gium ya, sumum ius summa injuria. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Keadilan itu bersifat subjektif relatif. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi kita. Begitu sebaliknya. Semakin kita mengejar keadilan, semakin kita tertinggal oleh keadilan. Karena itu, ya, ruang yang diberikan oleh hukum acara pidana terhadap PK ini, semua para penegak hukum jangan merasa kalau ada PK itu, menyerang institusi tertentu. Misalnya menyerang jaksa, entah menyerang penyidik, penyerang hakim. Enggak. Itu semua adalah untuk mengoreksi. Ya. Memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Baik. Karena itu diperbolehkan. Diperbolehkan dan itu jarang terjadi. Jarang terjadi PK itu. Karena memang luar biasa. Nah selama ini kan enggak. Prakteknya aparat penegak hukum itu seolah-olah kekeh mempertahankan ya, dalam persidangan. Oh ini tidak demikian. Tidak usah kalau menurut saya sidang PK itu bukan sidang untuk mencari kesalahan-kesalahan dari aparat penegak hukum. Bukan. Baik. Tetapi dia ingin mencari keadilan yang tercecer. Yang mungkin dilakukan karena kehilafan dan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh manusia-manusia penegak hukum ini. Mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Baik. Itulah PK. Mas. Baik, luar biasa. Ini saya berasa kuliah 2 SKS ya ini. Silakan, Pak Denny menambahkan singkat saja. Ya, kalau saya begini, kalau ternyata nanti PK, ya udah kita runut lagi. Satu, ada ndak di dalam permohonan PK itu ada novum? Ya kan? Peluang itu ada atau tidak? Ya, lawyernya yang tadi mengatakan akan masih kita simpan. Oke. Yang juga masih berpeluang adalah syarat yang kedua dan ketiga bahwa ya tadi saya katakan di fakta persidangan itu kan tidak satupun racun itu masuk. Jadi tidak ada satupun gitu fragmen. Kalau kita ngomong fragmentasi suatu perbuatan tidak ada. Iya, jadi itu misleading. Jadi yang terpotong adalah rantai si ada apa namanya cyanida tadi, minuman tadi yang di fix itu ya, itu sempat diminum itu kan tidak ada. Jadi itu istilah misleading ya, nggak ada. Nah sehingga itu barangkali prediksi saya itu juga menjadi bahan dari PK bahwa itu dianggap nanti syarat yang 2 dan 3 nih kilaf nih kesesatan nih kan nggak tidak ada nampak dia melakukan kok diputus bersalah bisa jadi gitu. Ada yang kedua bahwa ini kan pertimbangan. Jadi ada jeda di mana bisa jadikan novum nantinya begitu ya? Itu 2 hal yang berbeda. Kalau novum itu
keadaan baru yang seandainya ditemukan saat persidangan 2016 itu jalannya persidangan jadi berbeda. Kan itu. Nah, kalau yang ini kan pada persoalan, kalau ini kan objek ya, kalau ini kan persoalan apa ya, individual hakim pada saat dia memutus. Dan barangkali juga di sini bisa barangkali itu mungkin dielaborasi mungkin oleh lawyernya ya, saya pikir. So, terima kasih banyak Pak Dery dan juga Pak Soleh. Terima kasih untuk informasinya pada kesempatan kali ini. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Dan pemirsa, akhir kata saya Pucuk Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.